adik-adik, semoga pada sehat-sehat semuanya ya. Iya betul tuh. Kira-kira teman-teman masih kenal sama kita berdua nggak ya? Udah lama ketemu nih soalnya. 3 bulan nih Kak kita nih ibadah online seperti ini. Iya betul. Kalau gitu kita kenalin diri deh. Nama kakak, Kak Clara. Dan nama kakak, Kak Theo. Oke, tema ibadah kita minggu ini adalah terima kasih. Dan subtema kita hari ini adalah terima kasih Yesus untuk Papa dan Mama. Oke adik-adik, selama kita di rumah pasti kita sering banget kan membantu orang tua kita. Nah orang tua kita juga tidak lupa untuk mengucapkan Terima kasih. nah, terima kasih. Nah, adik-adik juga kalau udah dibantu sama papa mama, misalnya makan disiapin, bantu siapin sama kakak, disiapin bajunya misalnya sama Mbak Sus juga. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah, selain itu Kak, selain terima kasih bisa diucapkan lewat kata-kata, ada gerakan bahasa isyaratnya juga loh. Wah ada bahasa yang lain ya Kak? Betul. Nah, kita mau pelajarin bersama-sama nih. Gerakannya ya Kak? Iya. Oke. Nah, coba ya kakak kasih mute dulu ya. Nah, tangannya di sini didahulu, Tangannya di dalam dulu. lalu digerakkan ke depan seperti ini. Ini ya Kita Kak. sambil adik-adik kita bersama-sama tiruin ya dari rumah aja. Ikutin gerakan kakak-kakak kita ini ya Kak. 1, Oke. 2, 3. Terima kasih. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu nih. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Papa Mama yang selalu memperhatikan aku. Berkati Papa Mama ya Tuhan, dan juga aku mau terus Tuhan belajar untuk memperhatikan dan mendengarkan Papa Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Oke adik-adik, ayat apa kita hari ini yaitu dari Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu Dan ibumu. Kita ulangin sekali lagi ya bersama-sama. Nah bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu Dan ibumu. Oke adik-adik, kata kunci kita hari ini yaitu aku mau menghormati Papa dan Mama. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Kata kunci. Aku mau menghormati Papa dan Mama. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini sudah siap? Kega Warrior, let's go. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Karena kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Keluarga. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa juga mama, semuanya sayang saya. Dalam keluarga
Oke adik-adik, setelah tadi kita sudah memuji Tuhan, nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah adik-adik, duduk yang manis ya, kita mau menyaksikan yang satu ini. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoan yang melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Setelah tadi kita lihat nih sama-sama tentang cerita Daud dan Saul, ada pertanyaan nih buat adik-adik. Kira-kira siapa yang tadi mengalahkan Goliat yang badannya besar tuh? Apakah A. Daud? Apa B. Saul? Siapa ya? Coba adik-adik pikirin lagi, ingat-ingat. Siapa yang tadi ya yang mengalahkan yang badannya besar, Goliat? Apakah A. Daud? Apa B. Saul? Coba kakak hitung sampai 3 ya, adik-adik jawab. 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah A. Daud. Nah, buat teman-teman yang jawab A, berarti teman-teman sudah hebat. Tapi ya, teman-teman yang masih jawab B, gak apa-apa, jangan sedih. Teman-teman tetap baca Alkitab ya, dibantu sama papa mama, biar semakin tahu akan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 16 dan 17. Walaupun Daud sudah dipilih sama Tuhan dan juga diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel, Daud gak langsung jadi raja loh, adik-adik.
dia tetap melakukan kewajibannya sebagai anak untuk menjaga kambing domba, untuk membantu mengantarkan makanan ke medan perang untuk kakak-kakaknya, dan juga menghibur Raja Saul dengan menggunakan alat musik kecapi. Nah, di sini siapa adik-adik yang sayang sama papa mama? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya sayang ya sama papa mama. Nah, adik-adik, walaupun papa mama misalnya pernah marah sama adik-adik, itu bukan berarti papa mama nggak sayang loh sama kalian. Nah, nasihatnya papa mama itu berguna banget dan patut untuk didengarkan dan ditaati. Nah, balik lagi ke Daud. Daud juga anak yang hormat sama orang tua. Dia mendengarkan kata-kata ayahnya untuk mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya di medan perang. Saat itu sedang mengantarkan makanan, Daud melihat, wah, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Saat itu ada seorang Filistin yang bernama Goliat yang badannya besar, itu menantang bangsa Israel. Ayo sini satu orang lawan sama aku. Wah, bangsa Israel langsung pada takut. Karena bangsa Israel melihat Goliat yang fisiknya, yang tubuhnya sangat tinggi. Tapi Daud melihat itu dan Daud nggak takut. Daud menghampiri Raja Saul dan berkata, Raja Saul, saya yakin Tuhan akan membantu saya untuk melawan Goliat. Wah, Raja Saul bingung nih. Wah, anak kecil ini kok bisa sangat berani ya? Akhirnya Raja Saul mendoakan Daud untuk selamat dalam pertempuran. Akhirnya Daud memenangkan pertempuran melawan Goliat. Nah, teman-teman tahu nggak Daud menang karena apa? Pastinya menang karena Daud mengandalkan Tuhan dan juga hormat kepada Raja Saul. Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk menghormati orang tua. Bisa juga orang yang lebih tua seperti guru di sekolah, ataupun kakak di rumah, ataupun kakak pembina yang ada di gereja. Habis selesai nonton ibadah ini nih, yuk adik-adik juga bisa langsung bilang ke papa mama, terima kasih ya papa mama sudah menyayangi aku, sudah merawat aku. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyiin satu lagu ya, Yesus sayang padaku. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu supaya mengajarkan kami menjadi anak yang hormat kepada orang tua, anak yang tahu berterima kasih seperti Daud. Tuhan, ajar kami menjadi anak yang hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, kepada kakak, dan kepada kakak-kakak di Kiga. Berkati kami, dan juga terima kasih Tuhan untuk papa mama yang selalu sayang sama aku. Engkau yang memberkati Tuhan keluarga kami, agar kami semua selalu sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau panggil Katio dulu nih.
Tapi mana ya Kak Tio ya? Wah. Kak Tio ini ngagetin aja. Nah, Kak Tio, Kakak punya cerita yang menarik kan? Iya. Coba dong diceritain juga ke adik-adik biar tahu juga. Penasaran gak adik-adik? Nah, jadi kakak tuh punya cerita yang menarik. Jadi waktu kakak masih kecil. Enggak kecil gitu. Oh iya, begini ya. Nah, waktu kakak kecil, adik-adik yang lagi nonton, kakak tuh diajarin sama papa mama, apabila kakak diberi pertolongan, dibantu papa mama, dibantu kakak tuh selalu diingetin sama diajarin sama papa mama agar kakak disuruh untuk mengucapkan terima kasih, karena itu bentuk suatu hormat karena orang lain telah membantu kita. Nah, papa mama kakak juga mengajari kakak kalau kakak membutuhkan pertolongan, kakak itu harus berkata untuk minta tolong. Jadi kalau kakak membutuhkan pertolongan oleh papa, mama, kakak harus ngomong minta tolong papa, minta tolong mama, gitu. Wah, bagus ya Kak Tio, hebat nih memberikan contoh juga buat adik-adik nih. Betul. Ya, seperti Daud, dia juga hormat kepada orang tua, dia bantuin anterin makanan ke kakak-kakaknya. Nah, teman adik-adik juga bisa nih belajar untuk berterima kasih ketika mendapatkan pertolongan dan juga minta tolong kalau membutuhkan pertolongan. Betul. Oke. Nah, adik-adik jangan lupa saat teduh bareng papa mama di rumah. Nah, papa mama, kalau yang mau lihat saat teduh rumah anak, bisa lihat di bawah sini ya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.